Selamat siang, perkenalkan nama saya Maria Claudia Yanesareng dengan NIM 1903030008 dari kelas A semester 3, jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada kesempatan kali ini mengenai ujian akhir semester mata kuliah teori sosial, mata kuliah metode penelitian sosial, saya akan menjelaskan isi buku dari buku penelitian sosial, teori, metode, dan teknik. Pertama, paradigma penelitian sosial. 1. Kuhn dan paradigma ilmu pengetahuan. Dalam ilmu sosial, penggunaan paradigma telah digelombangkan dan dibingungkan oleh berbagai makna yang berbeda. Merefleksikan perkembangan historis ilmu pengetahuan, Kuhn menyangkal pemahaman tradisional ilmu pengetahuan sebagai perkembangan kumulatif dan linear dari akuisisi baru. Menurut Kuhn, meskipun hal tersebut merupakan proses sains di masa normal, ada juga momen revolusioner di mana kontinuitas dengan masa lalu dipatahkan dan konstruksi baru dimulai. Reorientasi dalam disiplin ilmu terdiri dari perpindahan jaringan konseptual yang melaluinya para ilmuwan memandang dunia. Jaringan konseptual inilah yang oleh Kuhn disebut sebagai paradigma. Tanpa paradigma, suatu ilmu tidak memiliki orientasi dan kriteria pilihan, semua masalah, semua metode, dan semua teknik. Dalam mempelajari paradigma, semua ilmuwan memperoleh teori, metode, dan standar bersama-sama dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kuhn mencatat bahwa paradigma adalah ciri khas ilmu-ilmu yang matang. Terdapat interpretasi lain dari pemikiran Kuhn yang telah diajukan dalam upaya untuk menerapkan kategorinya pada sosiologi. Interpretasi ini mendefinisi konsep paradigma, mempertahankan semua elemen definisi asli, kecuali bahwa paradigma tersebut disepakati oleh anggota komunitas ilmiah. 3 pertanyaan dasar. 1. Pertanyaan ontologis. Pertanyaan ontologis dimulai dari kata apa. Hal ini menyangkut sifat dan bentuk realitas sosial, menanyakan apakah dunia fenomena sosial adalah dunia nyata dan objek yang diberkahi dengan keberadaan otonom di luar pikiran manusia dan independen dari interpretasi yang diberikan oleh subjek. 2. Pertanyaan epistemologis, yang merupakan pertanyaan tentang hubungan antara siapa dan apa. Hal ini berkaitan dengan kemampuan mengetahui realitas sosial dan berfokus pada hubungan antara pengamat dan realitas yang diamati. Ketiga, pertanyaan metodologis adalah pertanyaan tentang bagaimana ia menganggap instrumen teknis dari proses kognitif. Di sini juga jawabannya sangat bergantung pada jawaban atas pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Ketiga, positivisme. Sosiologi lahir di bawah naungan pemikiran positivis. Menurut Comte, positivisme sosiologis abad ke-19 yang merupakan sudut pandang positivis dalam semua ilmu merupakan titik akhir dari suatu tren yang sebelumnya telah melewati tahapan teologis dan metafisik. Comte menyatakan bahwa fenomena sosial adalah fakta alam yang tunduk pada hukum alam. Sebaliknya, Durkheim menerjemahkan prinsip-prinsip pemikiran positivis ke dalam prosedur empiris yang didasarkan pada teori fakta sosial. Bagi Durkheim, fakta sosial adalah cara bertindak, berpikir, dan merasakan yang memiliki sifat luar biasa yang ada di luar kesadaran individu. Positivisme pada dasarnya bersifat induktif, di mana berarti bergerak dari khusus ke yang umum, proses di mana generalisasi atau hukum universal berasal dari pengamatan empiris dan identifikasi keteraturan serta pengulangan dalam pecahan realitas yang dipelajari secara empiris. Keempat, neopositivisme dan postpositivisme. Sepanjang abad ke-20, pendekatan positivis telah
direvisi dan disesuaikan dalam upaya untuk mengatasi batas-batas intrinsiknya. Salah satu revisi pertama dari positivisme abad ke-19 yang dibuat oleh mazhab dan dikenal sebagai positivisme logis yang memunculkan neopositivisme. Paul L. Lazarsfeld yang merupakan eksponen utama dari metodologi empiris neopositivis dalam sosiologi menyebutnya sebagai bahasa variabel. Setiap objek sosial dimulai dengan individu secara analitis didefinisikan berdasarkan berbagai atribut dan properti, dan fenomena sosial dianalisis dalam kaitannya dengan hubungan antara variabel. Post-positivisme adalah aliran yang ingin memperbaiki kelemahan pada positivisme. Secara ontologis, aliran post-positivisme bersifat kritikal realisme dan menganggap bahwa realitas memang ada dan sesuai dengan kenyataan dan hukum alam, tapi mustahil realitas tersebut dapat dilihat secara benar oleh peneliti. Secara epistemologis, individualis atau objektivistik, hubungan peneliti dengan realitas yang diteliti tidak bisa dipisahkan, tapi harus interaktif dengan subjektivitas seminim mungkin. Secara metodologis adalah modifi eksperimental atau manipulatif. Penelitian kuantitatif dan kualitatif. Selama bertahun-tahun, perdebatan antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk penelitian sosiologi telah mengalami pasang surut. Pada tahun 1940-an sampai paruh pertama 1960-an, perspektif kuantitatif lebih mendominasi, dan pada tahun-tahun tersebut, penelitian kualitatif dianggap sebagai semacam penelitian sosial anak tiri. Namun, pada tahun 1980-an, penelitian kualitatif mengalami perkembangan yang memicu perdebatan metodologis, memunculkan jurnal-jurnal baru yang secara tegas ditunjukkan untuk penelitian kuantitatif, dan merangsang produksi yang belum pernah terjadi sebelumnya. 1. Paradigma neopositivis. Kejahatan dalam pembuatan oleh Sampson dan Loeb. Para penulis menyesalkan bahwa fakta sosiologi kriminal cenderung berfokus pada masa remaja dengan mengesampingkan usia lain. Meskipun penekanan ini berasal dari pengamatan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh remaja dalam jumlah yang tidak proporsional, namun juga mengarah pada pengabaian anak-anak, di mana beberapa orang mengklaim bahwa perilaku antisosial berakar, dan di masa dewasa peristiwa-peristiwa penting dapat menyebabkan perubahan radikal dalam sikap sosial individu. Oleh karena itu, Sampson dan Loeb meneliti tesis yang diajukan oleh mereka yang menyelidiki perilaku kriminal dalam perspektif siklus hidup. 2. Paradigma interpretif. Sanchez-Jankowski. Penelitian Sanchez-Jankowski adalah contoh observasi partisipan. Sanchez-Jankowski melakukan penelitian sejak awal sebagai studi perbandingan yang bertujuan untuk memahami kesamaan apa yang dimiliki geng dan apa yang spesifik untuk masing-masing geng. Seperti biasa dalam observasi partisipan, informasi dicatat dalam buku catatan sesama observasi, diisi, diringkas, dan dikomentari baik harian maupun mingguan. Hipotesis. Tidak seperti Sampson dan Loeb, Sanchez-Jankowski tidak melalui fase refleksi teoritis sistematis yang mengarah pada elaborasi hipotesis untuk diuji secara empiris. Yang asli dalam pendekatannya adalah bahwa dia tidak memandang geng sebagai penyimpangan patologis dari norma-norma sosial. Sebaliknya, ia menafsirkan keanggotaan geng sebagai pilihan rasional. Dia mengklaim bahwa hampir semua teori yang geng muncul dari asumsi yang terkait dengan teori disorganisasi sosial, kurangnya kontrol sosial yang menyebabkan pembentukan dan keterlibatan geng, karena orang muda di lingkungan berpenghasilan rendah atau kumuh mencari tatanan sosial yang dapat disediakan oleh geng. 3. Kuantitatif dan kualitatif penelitian perbandingan.
Pertama, perencanaan penelitian. Dalam dua pendekatan, hubungan antara teori dan penelitian sangat berbeda. Dalam kasus penelitian kuantitatif yang diilhami oleh paradigma neopositivistik, hubungan ini terstruktur dalam fase berurutan secara logis, menurut pendekatan deduktif secara substansial yang berusaha untuk membenarkan, yaitu untuk mendukung teori yang dirumuskan sebelumnya dengan data empiris. Kedua penelitian ini juga berbeda dalam penggunaan konsepnya. Dalam pendekatan neopositivis, konsep diklarifikasi dan dioperasionalkan dalam variabel bahkan sebelum penelitian dimulai. Dari teori ke penelitian empiris. 1. Struktur khas dari penelitian kuantitatif. Aturan dasar pertama dari penelitian empiris adalah bahwa hal itu harus dilakukan dalam kerangka kerja yang disepakati, bukan privat. Kerangka acuan kolektif yang harus diingat oleh ilmuwan sosial ketika melakukan penelitian, terutama dalam pendekatan kuantitatif yang jauh lebih formal daripada pendekatan kualitatif. 5. Tahapan proses penelitian. Fase pertama adalah teori, yang kedua adalah hipotesis, dan bagian di antara keduanya melibatkan proses deduksi. Hipotesis merupakan artikulasi dari teori, dan di dalam kaitannya dengan teori terletak pada tingkat umum yang lebih rendah. Fase ketiga adalah observasi empiris, atau lebih tepatnya pengumpulan data. Hal ini dapat dicapai melalui proses operasionalisasi, yaitu transformasi hipotesis menjadi pernyataan yang dapat diamati secara empiris. Tahap keempat yaitu tahap analisis data yang akan didahului oleh pengorganisasian data. Dalam penelitian kuantitatif, proses pengorganisasian data biasanya melibatkan transformasi informasi menjadi matriks bilangan persegi panjang. Tahap kelima yaitu tahap yang dicapai melalui proses interpretasi dari analisis statistik yang dilakukan pada tahap sebelumnya. Kedua, dari teori ke hipotesis. Teori. Untuk mengilustrasikan apa yang dimaksudkan dengan teori, kami mengambil contoh klasik dari teori bunuh diri Durkheim. Seperti diketahui, Durkheim mengidentifikasi 3 tipe ideal bunuh diri. Pertama, egois, kedua, altruistik, dan ketiga, anomik. Di sini, individualisme mengacu pada situasi sosial dan budaya di mana individu benar-benar bebas ketika membuat keputusan tentang kehidupannya sendiri dan oleh karena itu harus bergantung sepenuhnya pada moralitas pribadinya. Proposisi teoritis yang dikemukakan yang menghubungkan individualisme dan bunuh diri merupakan proposisi kausal. Hal ini berasal dari pola empiris, di mana Durkheim menyimpulkan dan menguji teorinya secara empiris dengan menganalisis sumber statistik pada zamannya. Hipotesis. Hipotesis memiliki 2 ciri pembeda. Pertama, ini kurang abstrak atau lebih konkret daripada teori dalam istilah konseptual dan kurang umum dalam hal perluasan. Kedua, sifatnya sementara itu adalah pernyataan yang belum dibuktikan, yang diturunkan dari teori tetapi menunggu konfirmasi empiris. Kriteria uji empiris adalah kriteria keilmuannya. Jika sebuah teori tidak jelas dan membingungkan, sangat kecil kemungkinannya ia akan dapat diubah menjadi pernyataan yang dapat diuji. 3. Dari konsep ke variabel. Konsep adalah blok bangunan teori dan melalui operasionalisasi konsep itulah teori diubah menjadi istilah empiris. Dengan demikian, konsep tersebut menjembatani kesenjangan antara teori dan dunia empiris yang dapat diamati. Jika teori adalah jaringan hubungan antar entitas abstrak yang diinterpretasikan oleh konsep, maka setelah entitas abstrak ini menjadi konkret, seluruh jaringan teoritis akan menjadi konkret. Oleh karena itu, dimungkinkan untuk membangun hubungan yang sama di antara konsep yang dibuat konkret, yaitu diubah menjadi entitas yang dapat diamati secara empiris.
Sekian penjelasan dari saya. Selamat siang dan terima kasih.